Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, jemaah Masjid Dagang Muttaqin Simpang 4 Pasaman Barat, kita masih melanjutkan renungan ayat 2 surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini bagian yang ketiga ya. Kemarin ada suratan khusus juga. Apa maksud ayat itu kemarin? Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan maut, mati ya. Wal hayah, hayat ataupun hidup. Liyabluwakum, kita ini diujinya. Hidup mati kita diuji. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang di antara kita yang terbaik amalnya. Jadi Allah ingin kita itu melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Kalau salatnya terbaik, kalau zikirnya terbaik, kalau amal saleh yang terbaik. Kita ini diuji. Kalau kita lihat contohnya di sini ayat surah Al-A'raf ayat 168. Di sini dikatakan wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Allah menguji manusia itu dengan hasanat. Hasanat itu kebaikan. Wasai'at dengan kejahatan. Artinya apa? Sehat itu diuji. Kita sehat diuji. Kita masih mampu berjalan ke masjid, itu kita diuji. Kita masih mampu hadir dalam sholat berjamaah, itu ujian. Wasai'at, kejahatan juga. Saat kita sakit, kita diuji. Saat kita ada masalah, kita diuji. Jadi baik yang tak baik itu semuanya ujian. Sama dengan ayat dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya dikatakan di sana apa? Subhanallah. Dalam surah Al-A'raf tadi kebaikan didahulukan, baru kejahatan. Dalam surah Al-Anbiya kejahatan dulu baru kebaikan. Sebaliknya ya. Al-Anbiya ayat 35 halaman 324 324. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tunggu saatnya saja. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami uji kamu dengan kejahatan dan kebaikan. Subhanallah. Wa ilaina turja'un. Kamu akan kembali kepada kami. Sama juga dengan ayat dalam surah Al-A'raf tadi. Di sini la'allahum yarji'un. Dikaitkan ayat ujian ini dengan apa? Dengan saat kita kembali kepada Allah. Jadi 24 jam kita diuji. Maka kita meminta kepada Allah. Ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat yang sangat disayanginya. Sebenarnya sahabat Nabi disayangi semuanya ya. Katanya mari ke sini katanya. Inni uhibbuka fillah. Saya mencintai Anda karena Allah. Jangan lupa baca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nasihat Nabi kepada sahabat yang sangat disayanginya. Mari di sini katanya. Dipanggilnya sahabat tuh. Saya sangat mencintai Anda katanya. Tolong jangan lupa membaca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik di ujung salat. Di akhir salat. Jadi ada ulama membacanya sebelum salam. Ada ulama membacanya masa sujud. Ada ulama membacanya di luar salat waktu berdoa. Mudah-mudahan dengan doa ini kita tak pernah gagal dalam ujian insyaallah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa kita baca ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika
syukur, wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dalam doa ini kita minta 3. Pertama, agar Allah membantu kita berzikir. Kemudian agar Allah membantu kita untuk bersyukur. Kemudian agar Allah membantu kita untuk melakukan ibadat terbaik. 3 yang diminta ya, agar kita dibantunya untuk berzikir. Jadi masa tidak ada yang sia-sia, waktunya terisi terus. Yang kedua, agar dibantunya untuk bersyukur. Dan yang ketiga, agar dibantunya untuk melakukan ibadat terbaik. Kalau doa ini dikabulkan Allah, insya Allah kita tidak pernah gagal dalam ujian, insya Allah. Yang jelasnya petang pagi kita diuji. Nah, kemarin tuh kita ada ceritakan kisah seorang ulama yang meninggal dunia, yang terlihat oleh jemaah yang masih hidup. Katanya setelah 4 malam Tuan Syekh ini dalam kubur, berjumpalah dengan muridnya dalam mimpi. Ditanyanya lah, apa rahasia kejayaannya? Rahasianya pertama katanya rajin hadir dalam majelis zikir, majelis tazkirah, majelis pengajian. Yang kedua, menegakkan kebenaran. Yang ketiga, benar dalam tutur katanya. Yang keempat, rajin qiyamul lail, bahkan membaca ayat sebanyak-banyaknya waktu qiyamul lail. Kemudian terakhir sekali, sabar atas hidup miskin. Dan di sini pula ada cerita lagi, cerita dari seorang Tuan Syekh juga meninggal dunia. Ini dalam buku Ihfazillah Yahfazka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Buku ini buku terkenal, penulisnya terkenal di seluruh dunia. Penulisnya terkenal di seluruh dunia, bukan di tingkat nasional saja, tingkat internasional. Kalau kita tidak kenal orang tuh rugi. Namanya Dr. Aid Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan, jangan bersedih. Buku ini banyak dijual, jutaan naskah sudah dicetak. Jadi patutnya ada di rumah kita. Saya pernah dulu waktu berulang dari Brunei ke Kuala Lumpur, ada jemaah di Brunei minta sama saya, Ustadz tolong carikan buku La Tahzan. Bahasa Inggrisnya Don't Be Sad, Don't Be Sad. Bahasa Arabnya La Tahzan, bahasa Indonesianya pun La Tahzan juga. Tolong carikan saya satu naskah English. Dia minta dibelikan di Kuala Lumpur satu naskah Inggris. Saya pergi ke toko buku, saya tanya, ada nggak buku Don't Be Sad yang La Tahzan? Oh, enggak ada, sudah habis katanya. Cina pun beli katanya, yang tak Islam pun beli buku itu karena buku motivasi yang luar biasa hebat. Jadi dicarilah Pak ya, supaya wawasan itu semakin cerah, semakin luas. Baik, jadi kembar buku ini ada namanya Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ada juga edisi Indonesianya, penulis yang sama. Dalam buku ini diceritakan seorang ulama meninggal dunia, lalu ada jemaah yang berkomunikasi juga dalam mimpi, lalu ditanyanya lah, bagaimana nasib Tuan di liang lahat katanya. Apa jawabannya? Allah mengampuni dosaku semuanya tanpa kecuali. Dosaku diampunkan Allah katanya. Kita masalahnya dosa ya, manusia ini masalahnya dosa. Kalau dia tahu dia bikin dosa lalu dia minta maaf, bagus. Tapi manusia ini kebanyakannya tidak. Dia tidak tahu dia bikin dosa, dia tidak minta maaf, maka dosanya bertimbun. Itu maka berat langkah ke masjid. Itu maka Quran tidak dipegang, baca Quran tidak mau, pegang Quran tidak mau. Kenapa? Dosanya tindih bertindih, timbun bertimbun. Nauzubillah. Jadi kata Tuan Guru ini, Allah mengampuni dosaku semuanya, dosaku diampuni Allah. Lalu jemaah bertanya, apa katanya? Apa gerangan rahasia dan amalan Tuhan, dan apa nasihat Tuhan buat kami yang masih hidup? Nah, ini tip ya. Subhanallah, subhanallah. Ini tipnya pendek sekali. Katanya apa? Banyaklah membaca Sayyidul Istighfar.
Sayyidul Istighfar. Insyaallah besok kita akan kasih kertasnya ya. Tadi tidak sempat memprint ataupun memfotokopinya. Kata Tuan Guru ini banyakkan membaca Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah hafal, kalau belum hafal bacalah ya. Ini memang luar biasa. Dalam hadis sahih dikatakan siapa membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dengan yakin, kalau orang itu meninggal pada hari itu dia akan masuk jannah. Nah, dalam hadis sahih, hadis Imam Bukhari, siapa membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kalau orang itu meninggal di hari itu masuk surga insyaallah, masuk jannah. Kalau siapa membacanya di malam, di petang hari, di sore hari, sesudah maghrib contohnya, kalau ditakdirkan meninggal dunia di malam harinya masuk jannah. Jadi zikir yang seharusnya kita baca pagi sore. Sekarang ikuti saja saya baca ya. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi wa abu'u bi zambi bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar yang artinya penghulu istighfar, atau boleh juga kita terjemahkan induk istighfar, artinya istighfar yang terbaik yang diajar oleh Rasulullah. Dalam hadis Imam Bukhari yang dikatakan oleh Tuan Guru yang meninggal, banyaklah baca Sayyidul Istighfar, insya Allah kamu akan diampuni Allah katanya. Jadi paling kurang dibaca pagi sore ya. Kalau dibaca waktu kosong, waktu senggang, waktu lapang lagi bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada anak ada cucu di rumah, tolong cari di Google Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, banyak tuh. Senang mencarinya. Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar, banyak dengan terjemahannya, dengan image-nya, bisa di copy, bisa dikongsi, bisa disebarkan seluas-luasnya. Inilah ya, ini sangat senang sekali mengamalkannya, tapi kita perlu masa untuk menghafalnya kalau belum hafal. Anak-anak kita di rumah suruh hafal ini, cucu kita suruh hafal, disuruh mereka bersaing, artinya berlomba-lomba ataupun kompetisi untuk menghafalnya. Nanti dijadikan amalan di rumah, dibaca pagi sore, dibaca dengan istri sesudah subuh ataupun sebelum duha, dibaca dengan istri sesudah maghrib ataupun menjelang isya contohnya. Yang penting inilah nasihat Tuan Guru yang meninggal, tercatat dalam buku Jagalah Allah, Allah Menjagamu. Buku ini termasuk buku laris juga di dunia. Kembar kepada buku La Tahzan. Tolong cari buku itu. Sudah banyak yang disebut nama buku di sini ya. Sudah banyak yang disebut. Mudah-mudahan sekarang kan cara menempah buku senang sekali dengan Shopee, boleh ya, ataupun kita pergi ke Bukit Tinggi, ke Padang, banyak buku itu di sana. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi amalan kita ya. Apa tadi? Banyakkan membaca Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Mudah-mudahan jadi amalan kita. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina,
wa adina warda anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.